Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi kepada topik penugasan yang ada pada program linier ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah minimasi dan hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya tentang masalah maksimasi. Apa sih perbedaannya dengan masalah minimasi? Sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya mungkin konteks soalnya nanti yang akan berbeda ya. Pada masalah maksimasi itu bertujuan untuk menentukan pembagian tugas sehingga diperoleh keuntungan, pendapatan, atau produktivitas yang maksimum ya. Jadi kita fokusnya adalah memaksimumkan entah itu keuntungan, pendapatan, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Metodenya yang dipakai masih metode Hungarian dan sebagian besar langkahnya itu sama persis dengan metode minimasi. Bedanya hanya di langkah pertama saja ya. Nah, untuk menjelaskan langkah-langkahnya kita langsung ke contoh saja supaya langsung ada gambaran ya. Nah, contoh di sini untuk masalah maksimasi. Sebuah perusahaan pemasaran memiliki 5 orang karyawan, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian perusahaan tersebut akan menugaskan karyawan tersebut ke 5 wilayah pemasaran yang berbeda, yaitu wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Setiap karyawan memiliki kemampuan penjualan yang berbeda pada tiap wilayah, sehingga perkiraan keuntungan yang diperoleh juga berbeda-beda. Nah, data perkiraan keuntungan penjualan dari masing-masing karyawan pada setiap wilayah ditunjukkan pada tabel berikut. Tentukan penempatan tugas agar perusahaan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Jadi di sebelah kanan di sini ada tabel dari rangkuman soalnya. Ya, karyawannya di sini ada 5 A, B, C, D, E, kemudian akan ditempatkan pada 5 lokasi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di tengah ini merupakan keuntungan yang bisa diperoleh oleh masing-masing karyawan pada masing-masing lokasi. Misal, B kalau ditempatkan pada lokasi 4 ya, maka dia bisa menghasilkan keuntungan sebesar 13. Ini satuannya bisa juta, ratusan ribu, atau yang lainnya ya. Nah, lalu karyawan C kalau ditempatkan pada wilayah 5, dia bisa menghasilkan 10. E kalau ditempatkan di wilayah 1 bisa menghasilkan keuntungan 8, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama dengan masalah minimasi, ya, kita copy dulu. Yang akan kita pakai adalah data angka-angka ini yang ada di tabel. Saya copy dulu. Nah, di sini saya copy, saya tempelkan di sini ya. Nah, untuk langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Di sini sudah saya tuliskan sama reduksi baris. Tapi reduksi barisnya berbeda dengan masalah minimum. Untuk masalah maksimum, cari nilai maksimum pada setiap baris. Nah, untuk baris pertama, ini nilai maksimumnya adalah 13. Baris kedua, nilai maksimumnya adalah 13 juga. Baris ketiga, 10. Baris keempat, 14. Baris kelima adalah 15. Nah, lalu kita cari selisih dari setiap elemen pada baris tersebut dengan nilai maksimum. Contoh 8 selisihnya dengan 13 ya. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 13 dikurangi 8 adalah 5. Lalu di sini 13 dikurangi 10 ada 3. Lalu seterusnya 13 kurangi 8 lagi 5, 13 dikurangi 6, 7, 13 kurangi 13, 0 ya. Lalu yang bawahnya sama berarti, masih sama, dikurangkan atau cari selisihnya dengan angka 13. Ketemu untuk baris kedua adalah 1, 5, kemudian 6, 0, dan ada 2. Kemudian untuk baris ketiga berarti cari selisihnya dengan angka 10, yaitu di sini 7 selisihnya dengan 10, 3, 6 selisihnya berarti 4, 5, 4, dan 0. Lalu baris keempat
Selisihnya dengan 14 ada 3, 1, 8, kemudian 0, dan terakhir 5. Baris terakhir selisihnya dengan 15 berarti ada 7, 4, 3, 6, dan 0 ya. Nah, kita sudah menemukan tabel baru dari langkah pertama ini, dari reduksi baris ini. Nah, dari hasil reduksi baris ini kita akan melakukan reduksi kolom. Ini saya copy dulu di sini ya. Sebentar. Kita lakukan reduksi kolom. Caranya seperti apa? Caranya, nah ini nih, kalau langkah pertama tadi kan kita mencari nilai maksimum. Nah, setelah langkah pertama, berarti langkah kedua sampai terakhir itu sama persis dengan cara penyelesaian masalah minimasi. Jadi untuk langkah kedua kita cari nilai minimum, enggak lagi maksimum. Jadi maksimum cari nilai maksimum itu hanya ada di langkah pertama ya. Langkah kedua, cari nilai minimum dari setiap kolom. Kolom pertama di sini nilai minimumnya adalah angka 1, kolom kedua 1 juga, kolom ketiga 3, kolom keempat 0, dan kolom kelima 0. Lalu kita kurangkan setiap elemen kolom dengan nilai minimum tersebut. 5 dikurangi, jadi di sini kolom pertama harus kita kurangkan semuanya dengan angka 1. Jadi akan diperoleh 4, 0, 2, 2, 6. Lalu kolom kedua ini harus dikurangkan semua dengan angka 1 juga. Jadi di sini dapat 2, 4, 3, 0, 3. Kemudian kolom ketiga kita kurangkan juga dengan angka 3 karena di sini minimumnya 3 ya. Kolom ketiga dikurangi dengan angka 3 akan diperoleh 2, 3, 2, 5, 0. Lalu yang kolom keempat dan kolom kelima karena pengurangnya adalah 0, berarti tidak ada perubahan pada angkanya ya, tetap. Di sini saya kopas saja biar lebih cepat. Nah, kalau kita sudah melakukan reduksi baris, kemudian melakukan reduksi kolom, apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan pengujian. Ya, pengujian itu caranya seperti apa? Yaitu tutup semua elemen 0 dengan garis horizontal atau vertikal. Garis penutupnya itu harus jumlahnya seminimal mungkin. Jadi kita coba ya. Alternatif pertama adalah kita menutup semua baris ya. Maaf, semua kolom kita tutup. Berarti di sini jumlah garisnya adalah 5. Atau kita tutup semua baris ya. 1, 2, 3, 4, 5. Juga ada 5. Nah, bisa tidak kita menemukan penutup angka 0 ini yang lebih sedikit dari 5. Kita coba ya. Kita bisa mulai dari menutup baris atau kolom dengan 0 terbanyak dulu. Misal ini. Kita tutup dulu kolom kelima, kemudian kita bisa tutup kolom kedua, kemudian kita bisa tutup kolom keempat, dan terakhir ada kolom kelima. Ada 4 garis yang bisa menutup semua angka 0. Apakah bisa lebih sedikit dari angka 4 garis? Nah, setelah dicoba-coba ternyata nggak ada. Jadi garis paling sedikit yang bisa menutup angka 0 adalah 4. Nah, di sini penutup angka 0 garisnya ada 4, sedangkan jumlah baris atau jumlah kolomnya ada 5. Nah, masih lebih kecil daripada 5. Artinya program belum optimum. Apa yang harus kita lakukan? Perbaikan program. Caranya seperti apa? Sama dengan masalah minimasi ya. Dari angka-angka yang tidak tertutup
garis, ini yang saya kasih tanda ya, ini angka-angkanya kan tidak tertutup garis. Cari bilangan terkecilnya dari angka-angka yang tidak tertutup garis. Nah, yang paling kecil itu ternyata angka 2. Jadi nanti kita akan melakukan perbaikan program dengan angka 2. Ya, ini gambar terakhir atau tabel terakhir akan saya salin ke slide berikutnya. Ya, jadi di sini tadi penutup nolnya adalah 1. Kemudian baris kedua, baris keempat, dan baris kelima. Nah, untuk perbaikan programnya kita menggunakan angka 2. Yang pertama, setiap elemen yang tidak tertutup garis dikurangi 2. Berarti kita mulai dari yang tidak tertutup garis ya, dikurangi 2, ini jadi 2, 0, 2, 5. Kemudian baris ketiga ada dikurangi 2 juga, 0, 1, 2. Oh, ini sepertinya ada yang salah. Ini harusnya tadi saya salah nyalin. Nah, ini. Ya, jadi di sini untuk baris ketiga kembali lagi dikurangi 2, 0, 1, 0, kemudian 2. Nah, sudah. Kemudian setiap elemen yang tertutup satu garis tidak berubah. Berarti untuk baris kedua ada 0, 4, 2, 0. Ya. Lalu di baris ketiga ada 2, 0, 5, 0. Baris keempat ada 6, 3, 0, 6. Ya, lalu yang kolom terakhir yang tertutup satu garis itu tidak berubah ya, ada 0. Kemudian di sini 0. Sudah. Nah, kemudian kita lihat elemen yang tertutup 2 garis ditambah angka 2. Berarti di sini yang tertutup 2 garis adalah ini ya. Yang masing-masing harus kita tambah dengan angka 2. Jadi di sini berubah menjadi angka 4. Kemudian di bawah ada 7 dan ada 2. Nah, sudah. Ini tabel hasil dari perbaikan program. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan setelah perbaikan program? Berarti harus kita uji. Kita ujinya bagaimana? Dengan cara membuat garis penutup angka 0. Garis vertikal maupun garis horizontal. Kita coba ya, ini yang di bawah. Sudah saya kopas hasilnya dari atas. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Ini berarti dikurangi 2 ya. Ini 0. Ya, sudah. Oke, kita akan membuat penutup garis ya. Kita coba dulu dari yang nolnya paling banyak. Mana ini? Oke, 1. Kemudian bisa kita coret juga nomor di sini. Lalu ada lagi kah? Bisa ke samping. Bisa ke samping juga. Atau ini bisa ke bawah. Bisa ke bawah, bisa ke bawah, bisa ke bawah. Nah, tapi kalau kalian lihat ini jumlah garisnya ada 6, malah melebihi jumlah baris atau jumlah kolom. Jadi harusnya bisa lebih sedikit. Kita akan coba lagi, trial and error. Opsinya adalah mungkin kita tarik semua garis vertikal untuk menutup semua kolomnya ya. Nah, ini ada 5 garis. Apakah ada alternatif lain? Kita bisa menutup
secara horizontal ya, menutup garis-garisnya juga boleh, tapi sama saja ketemunya 5 garis. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian bisa menemukan garis yang lebih sedikit dari 5? Nah, setelah di trial and error dan coba-coba, ternyata memang garis paling sedikit yang bisa menutup semua angka 0 adalah 5 garis. Jadi bisa seperti ini. Nah, di sini berarti kita bisa tulis bahwa penutup garisnya ada 4, penutup angka 0-nya ada 5 garis, dan jumlah baris atau jumlah kolom juga ada 5. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa 5 penutup penutup 0-nya sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Artinya program sudah optimum. Nah, kalau program sudah optimum berarti tinggal kita terjemahkan ya. Sekali lagi ini berarti baris pertama itu karyawan A, baris kedua itu karyawan B, karyawan C, D, dan karyawan E. Nah, sekarang kita terjemahkan atau translate hasil dari perbaikan program ke dalam solusinya. Nah, jadi di sini karyawan A bisa ditempatkan pada, kita lihat di tabel terakhir angka 00-nya. Kita tandai dulu ya supaya nanti bisa lebih cepat. Nah, kita tuliskan di sini berarti karyawan A opsi penempatannya adalah ada di wilayah 2, 3, sama wilayah 5. Kemudian karyawan B opsinya adalah wilayah 1 dan wilayah 4. Karyawan C opsinya adalah wilayah 1 atau wilayah 3. Lalu untuk D, karyawan 3 ada satu lagi, ada opsi. Jadi untuk karyawan 3 itu opsinya 1, 3, atau 5. Karyawan D itu opsinya adalah 2 sama 4. Karyawan E itu 3. 3. Nah, ini adalah opsi-opsi penempatan. Sekarang kita, karena satu karyawan itu hanya satu penempatan, maka kita uraikan lagi. Ini E sudah pasti 3 ya, jadi tidak bisa diutik-utik lagi. Nah, yang di sini karyawan yang lain punya beberapa opsi. Misal, saya mulai dari karyawan D. Misal karyawan D itu pegang nomor 2. Kalau karyawan D nomor 2 dan karyawan E nomor 3, maka akan berefek pada karyawan A, ya. Jadi karyawan A karena 2 sama 3 itu sudah dipegang D sama E, maka karyawan A itu hanya bisa megang wilayah 5. Ya, wilayah, mohon maaf barangkali tadi saya ada kesalahan dalam menyebutkan. Kemudian kalau misalkan D2, E3, A5, maka efeknya kemana? Oh, ternyata berefek pada C. Ya, 3 sudah kepakai E, 5 sudah kepakai A, jadi otomatis C itu nanti penempatannya ada di wilayah 1. Nah, di sini sudah semua, berarti tinggal BB karena wilayah satunya sudah untuk C, maka yang B dapat wilayah 4, seperti itu. Nah, ini opsi pertama. Ada tidak opsi berikutnya? Kita coba ya. Misal E3 sudah pasti, dan D tadi saya bergerak dari nomor 2, misal D itu pegang nomor 4. D ditempatkan pada wilayah 4, kemudian yang berefek yang mana? Gitu. Nah, di sini kita bisa ke B. Karena D itu sudah pegang wilayah 4, maka yang B itu hanya bisa pegang wilayah 1. Nah, di sini kita ke C. Di C ini 1 sudah kepegang B,
3 sudah kepegang E. Jadi C penempatannya adalah wilayah 5. Nah, efeknya itu berarti nanti yang A berarti pegang nomor 2 seperti itu. Nah, ini adalah dua opsi yang bisa kita dapatkan dari solusi di atas ya. Kalian bisa nyoba lagi, barangkali ada opsi yang lain, tapi sepertinya sudah tidak ada opsi yang lain. Nah, dua opsi ini, terus jawaban yang betul yang mana? Ya, dua-duanya betul. Jadi, mau opsi 1 atau opsi 2 itu semuanya betul. Nah, kita kembali ke soal. Ya, di sini sudah saya rangkumkan. Ini opsi pertama. Karyawan 2 itu dapat wilayah 2. Karyawan A dapat wilayah 2, karyawan B dapat wilayah 1, C 5, D 4, E 3. Jadi akan diperoleh ini di sini kebetulan sudah dituliskan 10 tambah 12 tambah 10 tambah 14 tambah 12 hasilnya adalah 58. Kemudian untuk opsi kedua, A pegang 5, B 4, C 1, D 2, E 3. Nah, di sini kita jumlahkan keuntungan yang akan diperoleh. 13 tambah 13 tambah 7 tambah 13 tambah 12 hasilnya 58. Nah, ini kalau kalian perhatikan, seperti apapun opsinya ya, nanti nilai Z yang akan diperoleh itu sama. Jadi yang berbeda hanya perbedaan opsi penempatan tugas ya. Sedangkan untuk nilai keuntungannya itu sama. Jadi di sini ada penyelesaiannya tidak tunggal, dalam artian opsi penempatan karyawannya itu bisa bermacam-macam, tapi keuntungan yang akan didapatkan itu sama. Nah, itu adalah penjelasan tentang masalah maksimasi pada masalah penugasan di program linier. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.